Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Nurul Ilmi. Siap berani berprestasi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah sehat dan jaya. SD Muhammadiyah Nurul Ilmi. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Yang dapat piket menyiapkan doa siapa? Hakam. Oke, silakan Mas Hakam untuk disiapkan teman-temannya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, setelah ini Usari mau mengabsen. Nanti kalau Usari panggil namanya, silahkan angkat tangan terus bilang hadir gitu ya. Mas Latif sakit. Ya. Ada yang tahu sakit apa? Sakit hati. Enggak mungkin ya sakit hati, mungkin masuk angin. Ya, kita doakan semoga Mas Latif cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mbak Adel ada hadir. Noah hadir. Hakam hadir. Rifki Hadir. Alfia hadir. Naomi Ara Naila hadir. Azam Zafran Bilal Bilkis Calista Cantika. Berarti yang nggak masuk cuman satu orang. Oke. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita ice breaking dulu biar kalian fokus saat Usari nanti menjelaskan materi. Oke, ketika Usari bilang selamat pagi, kalian tepuk satu kali. Terus ketika Usari bilang selamat siang, kalian tepuk dua kali.
Terus ketika Usari bilang selamat malam, kalian tepuk setengah ini. Ora tepuk. Oke, paham? Yo. Selamat pagi. Ayo, Japron, fokus Bron. Yo. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ayo, sama kasih. Mas Noah, ayo. Terus silakan maju. Nyanyikan surat, baca surat apa? Atin. Atin, yo. Oke, silahkan duduk kembali Mas Noah. Oke, sebelum kita mulai sedikit mengulang pembelajaran kita sebelumnya. Minggu lalu kita belajar tentang baca tulis Al-Quran, yaitu tentang hukum non sukun dan tanwin. Lebih tepatnya adalah hukum iklab. Iklab penjelasan singkatnya adalah mengubah atau mengganti, dan hurufnya cuma satu, yaitu cuman ba. Bagaimana suatu bacaan bisa dikatakan hukum iklab, yaitu ketika ada non sukun atau semua huruf yang berharokat tanwin bertemu huruf ba. Cara membacanya adalah mengubah tanwin atau non sukun menjadi huruf mim. Contohnya adalah mim ba di non sukun ketemu huruf ba. Oke, itu penjelasan singkat tentang pertemuan kita kemarin. Dan sekarang kita berubah menjadi pelajaran PAI. PAI pada hari ini kita belajar tentang sifat wajib Rasul. Sifat wajib Rasul yang kita pelajari pada hari ini adalah sidik. Ya. Sidik itu sebenarnya apa? Sidik adalah sidik adalah sifat jujur, benar dan sesuai antara perkataan, perbuatan, serta kenyataan. Kata sidik berasal dari bahasa Arab, yaitu siddiqun, yang berarti benar atau jujur. Ya. Silahkan ya anak-anak semua ditulis ya, Usari ditulis, nulis di papan tulis, silahkan nulis. Ya. Dalam ajaran Islam, sidik merupakan salah satu sifat wajib yang dimiliki para nabi dan rasul. Jadi, ayo Mas Rifki duduknya. Rasul, nabi dan rasul itu harus ada sifat yang namanya jujur atau sidik. Nah, nabi kuwi ora jujur, berarti kuwi
Diarani nabi apa udu nek ora jujur? Nah, iya. Berarti itu nabi palsu nek ora jujur. Seseorang yang memiliki sifat sidik akan selalu berkata apa adanya, tidak sombong, tidak menipu, dan dapat dipercaya oleh orang lain. Sifat ini yang penting dimiliki oleh setiap muslim karena kejujuran merupakan dasar akhlak yang baik. Jujur. Dalam agama Islam, sidik bukan hanya jujur, bukan hanya jujur dalam ucapan saja, tetapi juga benar dalam niat, perkataan, perbuatan, janji loh. Harus jujur nek janji. Ora oleh ngingkari nek janji ya. Atau tindakan-tindakan kesehariannya. Artinya apa yang diucapkan harus sesuai dengan kenyataan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Terus yang kedua, arti penting sifat sidik. Nah, arti penting sifat sidik. Sidik adalah sifat jujur dan benar dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, sifat ini memiliki arti penting dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi dasar kepercayaan, akhlak baik, dan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Dan ini adalah arti penting sifat sidik. Yang pertama, arti penting sifat sidik adalah menumbuhkan kepercayaan. Ayo ditulis, Mas Hakam, Mas Rifki, silahkan ditulis. Mas Bilal, menumbuhkan kepercayaan. Arti penting sifat sidik yang pertama adalah menumbuhkan kepercayaan. Orang yang jujur akan dipercaya oleh temannya, ya kan? Dipercaya oleh temannya, guru, keluarga, dan masyarakat. Kejujuran membuat orang lain merasa aman saat berinteraksi dengannya. Dan arti penting sifat sidik yang kedua adalah membentuk akhlak mulia. Yang kedua, membentuk akhlak mulia. Sifat sidik melatih seseorang untuk berkata benar, tidak berbohong. Dengan begitu, seseorang memiliki akhlak yang baik dan terpuji. Ayo Mas Haka, Mas Rifki, ya Allah. Ya nggak boleh no janji mosok maksiat. Terus arti penting sifat sidik yang ketiga adalah membawa ketenangan hati. Ayo Mas Bilal. Membawa ketenangan hati. Arti penting yang ketiga yaitu membawa ketenangan hati. Orang yang jujur
tidak merasa takut atau gelisah karena tidak menyembunyikan kebohongan. Hatinya menjadi lebih tenang dan nyaman. Oke, lanjut. Arti penting yang keempat yaitu mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Oke, mendapatkan pahala dan ridho dari Allah. Dalam ajaran Islam, kejujuran sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat sidik akan mendapatkan pahala dan menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Dan arti penting sifat sidik yang selanjutnya, yang kelima, yaitu menjadi teladan bagi orang lain. Menjadi teladan bagi orang lain. Anak yang jujur akan dicontoh oleh teman-temannya. Sikap jujur dapat menciptakan lingkungan yang baik dan penuh kepercayaan. Jadi kita harus jujur, nek gelem dipercaya. Nek ra jujur, teman-teman kita pada nggak percaya sama kita. Terus sifat arti penting sifat sidik yang keenam yaitu menghindarkan dari perbuatan buruk. Buruk. Nah, menghindarkan dari perbuatan buruk. Kejujuran membuat seseorang menjauhi perbuatan curang, menipu, berbohong yang dapat merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Sampai sekarang semuanya bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau bisa kita lanjut materi selanjutnya. Ada dalil tentang sidik atau jujur, yaitu dalilnya dari surat Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Yaitu dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ya, ditulis Arabe.
Ya. Iya. Nah, Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang benar atau jujur. Enggak. Ya, sambil menulis Usari terangkan lagi materi selanjutnya. Ya. Enggak. Sidik itu merupakan sifat wajib Rasul ya. Sidik merupakan salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah. Sidik berarti jujur, benar, dan berkata sesuai kenyataan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong dalam perkataan maupun perbuatannya. Sifat sidik yang penting, sifat sidik itu penting karena itu menjadi bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah yang dapat dipercaya dalam menyampaikan wahyu. Dengan sifat jujur tersebut, masyarakat percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah atau dibawa beliau. Kayak katanya pun. Nah. Ayo Mas Jafran yang baru datang silahkan ditulis. Ya cepat ya, 3 menit aja. Contoh dari sifat sidik yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah selalu berkata jujur ke siapapun, maupun itu teman, saudara, keluarga. Ya, kita harus jujur seperti Rasulullah. Ya, no. Jujur itu juga salah satu bikin masalah kita jadi lebih selesai. Kalau kita jujur apa adanya. Kalau kita berbohong, ke masalah kita malah jadi ruwet. Wes ruwet. Uangnya ya ruwet. Tambah ruwet. Jadi walaupun emang kenyataannya mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, kalau kita jujur apapun masalahnya pasti bakal lebih cepat selesai. Bangnya ngapusi. Ketimbang kita ngapusi, bar kuwi terus kita ketahuan ngapusi nih. Yo. Itu aja logikanya. Rasulullah menyampaikan wahyu Allah dengan
benar tanpa mempengaruhi apapun tambahannya. Adik, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan wahyu kepada Rasulullah itu ketika Rasulullah menyampaikan ke umatnya itu disampaikan secara utuh tanpa mengurangi atau menambahkan wahyu yang diberikan oleh Allah. Dan juga Rasulullah dikenal oleh masyarakat Mekah dengan gelar Al-Amin yang berarti orang yang terpercaya. Oke. Selesai untuk menulis? Sudah. Kalau sudah, Gus Ari mau buat soal nanti silahkan dikerjakan. Tak hapus sih. Ya silahkan soalnya ditulis, setelah itu dijawab ya. Latihan soal yang pertama, apa pengertian dari sifat sidik? Soal yang kedua, sebutkan 6 arti penting sifat sidik. Terus nomor 3, sebutkan 1 dalil tentang sifat sidik. Dah, cuman 3 soalnya, silahkan dikerjakan. Tak kasih waktu 10 menit cukup. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, Gus Ari ambil, ayo dikumpulkan. Yo. Cari nilai dulu ya. Alhamdulillah semuanya betul sekali. Alhamdulillah semuanya sudah paham. Oke, sebelum saya tutup, Usari minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan
apa yang Usari sampaikan dari awal tadi. Oke, Usari minta tolong Mbak Naila, silahkan. Ayo semuanya didengarkan. Mbak Naila mau menjelaskan Usari sampaikan. Yuk. Pengertian sedih. Sedih berarti jujur. Arti penting sifat sedih. 1. Menumbuhkan kepercayaan. 2. Memberi akhlak mulia. 3. Membawa ketenangan hati. 4. Mendapatkan pahala dari Allah. 5. Menjadi teladan bagi orang lain. 6. Menjauhkan dari pengobatan. Dari sifat sidik dijelaskan pada surat Al-Taubah ayat 119. Oke, makasih Mbak Naila. Oke, semuanya, materi pada pagi hari ini sudah selesai. Untuk materi besok kita masih membahas tentang sidik. Yaitu materi besok adalah contoh perilaku sidik. Setelah itu manfaat sifat sidik. Kemudian akibat tidak jujur. Terus cara membiasakan sifat sidik. Kemudian hikmah mempelajari sifat sidik itu. Oke, Usari harap besok kalian masuk semua ya. Kalau hari ini ada satu yang nggak masuk, Usari harapkan besok masuk semua. Oke, mungkin hanya ini yang Usari sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.